Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Utawi iki bayanul asbab, iku penjelasan pira-pira sebab al-muhayyijati kang menggerakkan lil ghadabi maring emosi, faktor-faktor yang menyebabkan ini ya. Iya. Kada arafta, teman-teman ngerti sapa sira ana ilaja kulli ilatin ing setuhune pengobatan saben-saben penyakit. Hasmu madatiha iku nugel materi ilat. Wa izalatu asbabiha lan ngilangaken faktor-faktor ilat, sebab-sebab ilat. Fala buddha maka wajib, maka ora kena ora min makrifati asbabil ghadabi apa mengerti faktor-faktor emosi. Wa qad qala teman-teman dawuh sapa Yahya, sapa Nabi Yahya li Isa maring Nabi Isa alaihi wasallam. Ayu syai'in utawi endi-endine perkara asyaddu iku paling gedean, paling keras. Qala jawab sapa Nabi Isa, ghadabullahi iku murkai Gusti Allah. Itu yang paling dahsyat. Qala takon sapa Nabi Yahya, fama utawi apa yuqaribu iku gawe parek apa min ghadabillahi maring atau saking murkai Gusti Allah, yang mendekatkan murkai Allah itu apa? Qala jawab sapa Nabi Isa, anta doba iku yen to sewat sapa sira. Kamu murka, Allah murka. Qala takon sapa Nabi Isa, Yahya. Fama moko utawi apa yubdi iku ngatonaken apa ma al ghadaba ing emosi sewot. Wa ma utawi apa yumbitu iku nyukulaken, apa yang menumbuhkan apa mahu ing ghadab. Qala jawab sapa Isa Nabi Isa, al kibru iku sombong, wal fakhru anggak, wa ta'azzuzu ngrasa hebat, wal hamiyatu lan gengsi. Wal asbabu utai piro-piro faktor sabab al-muhayyijatu kang menggerakkan lil ghadabi maring emosi. Hiya yo asbab az-zahwu iku yo sombong, wal ujbulan ujub, merasa hebat, merasa kagum akan dirinya sendiri. Wal mizahulan moregan, perang. Ya perang itu meskipun tujuannya guyon itu tapi menyebabkan orang marah. Ya, perang bahasa gaul perang ya. Yang ngerjai. Wal hazlulan omong kosong. Moregan, guyon yang berlebih tuh. Wal husulan ngeguyu, wa ta'yiru mencemooh, wal mumaratu tukaran, wal mudodatu otot-ototan, lawan-lawanan, wal ghadrulan cidro alias ya khianat, wa syiddatul hirsi lan kuwate ambisi ala fudulil mali ing atase luyan-luyan harta wal jahilan pangkat. Wahia utawi mau kabeh tu az-zahwu ila akhirih bi ajma'iha kalawan sekabehane akhlakun iku pira-pira akhlak radiatun kang rendahan mazmumatun kang tercela syar'an ing dalem mungguhe syariat wala khalasa lan ora ana slamet iku maujud minal ghadabi saking sewat ma abaqa ihadhil asbabi ing dalem sertane tetepe ikilah sebab selama sifat-sifat tersebut masih ada, maka orang mudah untuk tersulut emosi. Fala buddha maka wajib min izalati hadhil asbabi saking ikilah pira-pira sabab dilawan bi addadiha kelawan pira-pira lelawane hadhil asbab. Jadi orang menjadi mudah emosi yaitu karena tadi faktor-faktornya tidak lepas dari itu semua, merasa besar, merasa kagum akan dirinya sendiri. Kemudian guyon yang berlebihan, selama itu masih terjadi ya mudah tersulut emosi. Masih suka berdebat, itu juga emosi.
Padahal kalau kalau dipikir sehat, tidak ada untungnya berdebat itu. Yang bagus itu kan pendekatan pola pikir, pendekatan pikiran. Pendekatan pikiran itu kan tidak langsung secara sekaligus, itu secara bertahap, perlahan-lahan. Maka Rasulullah kan tadi dibahas bahwa dakwah Rasul itu pada awalnya hanya diperuntukkan pada orang-orang yang memiliki atau yang memiliki potensi kuat untuk mau menerima dakwahnya. Sekiranya orang itu tidak punya potensi untuk menerima dakwahnya, Rasul pun tidak mengajak. Tidak mengajak mereka, hanya yang punya potensi untuk percaya aja. Ini pendekatan pikiran itu saja, tidak kemudian secara ekstrim. Misalkan kita bicara kepada orang Wahabi misalkan, kamu jangan begitu. Wah ya itu nggak jadi nantinya. Tidak punya, ya potensinya masih jauh. Jadi kita mengajak orang itu kan tidak sekaligus. Orang yang tadinya Wahabi tiba-tiba menjadi Sunni gitu secara total, kan tidak mungkin. Ada tahapan-tahapan, perlahan-lahan. Mengajak orang yang tidak sholat supaya sholat, itu pun kan nggak bisa langsung, kamu kalau tidak sholat kamu neraka sudah. Ya sudah, nggak bakal mau sholat. Mati yo ping pitu ya nggak bakal mau sholat juga. Semuanya butuh proses. Prosesnya ya bisa sangat lama juga. Nabi Nuh aja proses perjuangannya sampai 900 tahun lebih. Nah itu kan proses dan hasilnya wallahu a'lam berapanya. Semuanya butuh proses, tidak secara sekaligus. Sesuatu yang datang secara sekaligus alias instan itu jelek. Tidak bagus. Sesuatu yang datang secara sekaligus itu tidak bagus. Orang tiba-tiba langsung jadi kaya raya, itu tidak bagus. Orang tiba-tiba langsung jadi alim, berilmu, tadinya bodoh lido, wah itu maka butuh proses. Banyak orang tidak kuat kalau secara sekaligus, ini banyak yang tidak kuat. Orang yang tadinya melarat, tiba-tiba dikasih duit 100 miliar, langsung jantungan mati. Kejadiannya ya. Iya, tanto ya kon sini kitab, ya betul kitab sing zaman kini mana? Loh. Beli biasa ngecek duit nih kan. Para ngedol tanah beli payuan kanggo dalan tol kata kanggo apa kan begitu kan. Laku mahal dapat duit miliar-miliaran, kaget ya, nggak kuat lihat duit semua tuh, langsung geblak mati. Jadi lamun kapan dadi wong sugih ya kudu bertahap aja langsung sekaligus. Watir disugi melarat mati maning. Apa maning sing mau disugi langsung melarat ya? Langsung jantungan maning. Langsung jantungan. Maka segala-galanya itu butuh proses. Kapan wong sugih pengen dadi wong melarat ya bertahap. Dikene langsung melarat. Melarat dadi sugih ya begitu. Bodoh mau jadi alim itu juga bertahap. Suwe bisa. Lamun je tiba-tiba langsung pinter alim begitu ya enggak kuat nanti. Mentalnya tidak kuat. Bayang bagi mau kepatut antumita. Apa yang tomateni sepusiro az-zahwa. Ing sikap anggak bitawadui kelawan andap pasor. Kita semua seseorang bisanya alim itu kan tidak oleh dirinya sendiri kan, mesti disadari. Saya tiba-tiba kok bisa ngaji, kok tiba-tiba begini menyerap ilmu. Itu kata siapa? Kan saya nggak tahu kan. Manusia tidak bisa mengontrol otaknya, tiba-tiba punya otak aja. Tiba-tiba bisa mikir, tiba-tiba segala-galanya nggak tahu prosesnya gimana. Kita tidak tahu kenapa jantung kita masih berdenyut, tidak ngerti. Misalkan denyutnya kebanyakan supaya diredam, nggak bisa juga. Tiba-tiba kolesterolnya banyak, mau diredam nggak bisa.
nggak tahu itu gimana sih. Kamu kolesterol turunlah, kamu trigliserida kamu turunlah, jangan banyak-banyak. Nggak bisa kan, semau-maunya aja. Kita cuma berupaya, berusaha, tapi tidak bisa ngatur-ngatur. Begitupun sistem saraf otak, tiba-tiba bisa mikir, tiba-tiba capek aja, tiba-tiba ngantuk aja. Nah ini, maka jangan diaku sendiri. Orang bisanya pinter tuh, jangan diaku sendiri. Itu banyak pihak yang terlibat. Anda menjadi pinter tuh banyak pihak yang terlibat. Wah tumita lan yen to mateni sapa sira al ujba ing perasaan kagum ning awake dhewek. Bimakrifatika kelawan pengenalane sira kenal binafsika kelawan awake sira dhewek. Kama sayati kaya oliye bakal teko bayanuhu apa penjelasane makrifatun nafsi fi kitabil kibri ing dalam kitab nerangaken sombong wal ujbilan ujub. Wa tuzilalan yen to ngilangaken sapa sira al fakhra ing rasa bangga bi annaka kelawan setuhune sira min jinsi abdika. Min jinsi abdika iku saking jenis budake sira. Sama aja kamu dengan budaknya kamu, sama aja dengan karyawanmu, dengan pembantunya kamu, sama aja, sama-sama manusia ini. Idin nasu karena utawi menungso yajma'u iku ngumpulaken hum innas fil intisabi ing dalam soal nasab, ngumpulaken abun sepo bapak wahidun kang sama, kang siji. Bapak Adam itu sudah. Wa inna mahtalafu. Jadi fakhru itu kebanggaan yang konotasinya tentang masalah nasab lah. Konotasinya tentang masalah nasab. Wa inna makhtalafu angin pastine beda-beda sapa menungso fil fadli ing dalam keutamaan astatan hale beda-beda, pencar-pencar. Fa banu adama utawi anak cucu Adam jinsun iku satu jenis wahidun kang siji. Wa innamal fakhru angin pasti utawi kebanggaan sejati kan bil fadhaili iku kelawan piro-piro fadilah tuh. Jadi jangan suka mengandalkan nasab. Kemarin sudah dibahas. Yang namanya ilmu adalah gentle. Yang namanya ilmu adalah gentle. Gentle itu bukan banci. Ilmu itu adalah gentle. Yang namanya gentle itu tidak bawa-bawa teman, tidak bawa-bawa bantuan. Udah apa adanya. Tyson bertinju apa adanya. Ya namanya gentle. Tidak bawa teman, tidak gerudugan, tidak geruda-geruduk, itu apa ada. Ilmu itu juga gentle. Tidak mengandalkan nasab, tidak mengandalkan masa, tidak mengandalkan punya jamaah banyak. Tidak, yang namanya ilmu itu lasna wa in kunna zawi nasabin yauman alal ansabinat takilu. Lasna wa in kunta dawi wa in kunna dawi apa namanya tadi itu nasabin. Lasna wa in kunna dawi nasabin yauman alal ansabinat takilu. Kami meskipun punya nasab yang baik-baik, suatu saat pun tidak pernah aku membanggakan itu nasab, tidak akan mengandalkan itu nasab. Jadi kejantanan bagi ulama itu ya ilmunya, bukan nasabnya. Kejantanan bagi ulama itu adalah ilmunya. Tidak mau mereka dimuliakan hanya karena nasab. Tidak mau ulama itu dimuliakan hanya karena nasab. Meskipun kami itu punya nasab baik, tapi kami tidak akan nyebut-nyebutnya. Yauman alal ansabi natakil, tidak akan mengandalkan itu nasab. Itu namanya tidak gentle. Kalau model begitu tidak gentle. Tidak gentle. Al ilmu zakarun la yuhibbuhu illa dzukranur rijal. Yang mencintai ilmu hanya orang-orang jantan saja. Berarti yang tidak cinta ilmu ya apa entah. Yang mencintai ilmu hanya orang-orang yang jantan saja. Wal fakhru utawi
fakhar bangga, wal ujbu wal kibru akbarur radzaili iku paling gedene sifat-sifat rendahan. Wahya utawi sifat-sifat mau asluha iku pangkale radzail. Wa suhalan ya pangkale radzail, modal utamai sifat rendahan yaitu tadi bangga akan diri sendiri. Fa idza lam takhlu maka ing dalem nalika ora lepas sapa sira, ora bisa lepas anha saking ujub fakhar kibir fala fadla maka ora ana keutamaan iku maujud laka kadue sira ala ghairika ing atase seliyane sira. Falima lantas karena apa taftakhiru membangga-banggakan sapa sira wa anta utawi sira min jinsi abdika iku setengah saking jenis budake sira. Min haitsul binyatu saking sekirane utawi fisik iku maujud wa nasabu lan nasab sama-sama manusia sama-sama anak cucu Adam. Wal aqda'u lan organ-organ adz-dzahiratu kang katon wal batinatu lan organ dalam. Nah. Wa amal mizahu anapun utawi moregan bergurau yang berlebihan, ngepreng fatuzilu maka iku ngilangaken hu ing mizah, ngilangaken sapa sira hu ing mizah bitasyahuli kelawan gawe sibuk bil muhimmati kelawan hal-hal penting ad-diniyati kang bersifat agama allati tastau'ibu kang ngentokaken apa muhimmat diniyah kang menghabisi al-umur ing umur wa tafdulu lan melebihi apa muhimmat melebihi anhu saking umur. Idza arafta ing dalam nalika ngerti sapa sira dalika ing mengkono muhimmat diniyah. Wa amal hazlu anapun utawi ya morek juga bergurau yang berlebihan iku fatuzilu maka iku ngilangaken sapa sira ing hazal bil jiddi kelawan serius. Ya itu kayak acara-acara TV nggak jelas gitu kan, omongan ngelantur nggak jelas, itu namanya hazal. Omongan yang tidak ada bobotnya. Omongan hazal itu adalah omongan yang tidak berbobot, omongan yang rapuh, ngelantur nggak jelas. Kayak di acara-acara TV gitu, Kuyang nggak jelas, ngomong-ngomong nggak jelas. Fatuzilu maka iku ngilangaken sapa sira ing hazal bil jiddi kelawan serius fi talabil fadhaili ing dalam luruh pira-pira keutamaan wal akhlaqi lan pira-pira budi pekerti al hasanati kang bagus wal ulumi lan pira-pira ilmu ad-diniyati kang bangsa agama allati tuballighu kang ngantaraken kang menyampaikan apa ulum diniyah ka ing sira diataraken ila sa'adatil akhirati maring bahagianing akhirat. Wa amal husbu anapun utawi geguyu fatuzilu maka iku ngilangaken sapa sira ing al husbu bitakarrumi kelawan elegan, bersikap mulia, bersikap elegan. Eleganku gimana kan? Ya elegan, paham tidak sih elegan? Ya, elegan. An idza innasi saking menyakiti masyarakat. Wa bisyanati nafsi lan kelawan menjaga diri. An ayustahza'a saking yento digeguyu bika sapa sira. Wa amat ta'yiru anapun utawi mengolok-olok fal hadaru maka utawi waspada anil qauli saking omongan al qabihi kang blesak. Sianatun nafsi iku menjaga diri an murril jawabi saking jawaban kang pahit. Jadi kalau bicara jangan suka yang nyelekit. Wa amasyiddatul hirsi anapun utawi bangete ambisi ala mazayal aishi ing atase keistimewaan urip fatuzalu bergaya hiddatul hirsi itu serba lek pengennya lek semua, punya baju yang lek yang bermerek, punya kendaraan yang lek juga. Fatuzalu maka iku kudu diilangaken apa syiddatul hirsi bil qanaati kelawan qanaah
sikap nerimo biqadri darurati kelawan ukuran darurat bae, kelawan ukuran kebutuhan pokok, tolaban karena luruh mencari la'izil istighna'i maring muliae ora butuh. Jadi orang istighna itu kan berwibawa. Orang kalau sudah istighna itu kelihatan berwibawa. Tapi kalau cadang, kayak nggak punya harga diri sekali. Hidup kok sampai cadang-cadong, minta sana, minta sini, bawa map ke sana, bawa map ke sini. Aduh rasanya kok ya tidak enak begitu tuh. Kecuali orang yang sudah baal, hatinya sudah baal, nyadong ke sana, nyadong ke sini. Nggak apa-apa, dianggapnya legal. Itu sebenarnya menyakiti hati itu, nggak enak di hati, nggak enak. Wa tarafu'an lan karena ngilangaken anzulil hajati saking hinae butuh. Wa kullu khuluqin utawi saben-saben akhlak min hadhil akhlaqi ajmane njaluk ning wong sejen ya. Njaluk ning wong tua dewek bae kan. Itu isin sebenarnya wis gede masih jejaluk. Isin sekali. Wa sifatun wa kullu khuluqin min hadhil akhlaqi wa sifatin lan saben-saben sifat ay wa kullu sifatin min hadhihi sifat iku yuftaqaru iku dibutuhkan apa fi ilajihi apa ngobati kullu khuluqin. Pengobatannya membutuhkan apa? Dibutuhkan ila riyadhatin maring latihan. Ila riyadhatin maring latihan wa tahammuli masyaqqatin lan menanggung kerepotan, menanggung kangelan. Wa hasilu riyadhatiha utawi kesimpulan atau ringkesnya latihan jiwa yarji'u iku kembali apa hasil kembali ila makrifati iliha maring mengenal piro-piro gejolak-gejolake ikilah sifat li targhoba supaya sengit an nafsu apa ati anha saking hadhis sifat wa tanfira lan supaya sengit apa nafsu an qubhiha saking blesake hadis sifat. Summa al muwadzabati nuli butuh maring tekun ala mubasyarati ad-dadiha ing atase melakukan lawan-lawane hadis sifat. Ing atase lawan-lawane hadis sifat. Maka dulu ulama-ulama dulu meskipun alim-alim itu terkadang ya bukan terkadang lagi menyempatkan waktu luangnya kanggo nguruki ngajari bocah-bocah cilik. Loh. Dulu Kiai Hamid Pasuruan yang terkenal sebagai wali ketika masa mudanya kalau ngajar itu kitabnya ditutup, apal-apalan sudah gitu. Kitab tuh apal sudah. Loh, ketika masa muda saking alimnya jadi ngajar kitab-kitab ditutup aja sudah, hafal-hafalan aja kitab. Sudah kayak ya dirinya sendiri jadi kitab. Tapi ketika beliau sudah sepuh, baca kitabnya yang rembiak yang sudah ada makna itu. Iya, kayak tafsir Iqlil gitu kan, sudah ada maknanya gitu kan. Tafsir Ibris itu kan. Padahal kalau baca tafsir yang berat-berat pun ya sangat mampu. Tapi mengajarkannya yang ringan-ringan gitu. Latihan ad-dadiha yang elit latihannya dengan cara tidak elit. Kiai-kiai dulu tuh ya itu aja udah berat, pangkatnya profesor ngajarin alif ba ta ya itu kan aduh kelihatannya kan ya kalau jadi ngajar alif ba ta kan nggak usah jadi profesor lagi. Ngajarin alif ba ta itu apa namanya berat dalam hati, berat.
Kalau soal ngajarin alif bakta itu kan harusnya bocah-bocah aja kan. Kenapa mesti saya turun sendiri? Itu kan. Kalau orang alim benar-benar alim, ngajarin alif bakta tuh nggak kiyang. Jangankan ngajarin alif bakta, ngajarin aqidatul awam, ngajarin hidayatus subyan, berat. Harusnya ngajarnya jamul jawame, asbah wa nadhair, kitab-kitab berat gitu kan. Kebanggaan tersendiri bisa menguasai kitab-kitab besar dan ingin disampaikan ke orang lain. Kok ngajarnya alif bakta itu sakit sebenarnya. Tapi kok sampai menyempatkan ngajarin alif bakta, ya itulah latihannya tuh begitu. Riyadhah itu bagian daripada riyadhah, melatih kesabaran. Latihan melatih kesabaran. Wah, hasiluri. Bukan sehari dua hari, tapi mudatan ing dalam zaman madidatan kang suwe. Hatta tasiro sehingga dadi opo ikilah adat, lawan-lawan sifat buruk tadi, bil adat kelawan kebiasaan, maklufatan iku menjadi gampang, lulut hayinatan kang gampang ala nafsi ing atase ati. Wallahu ta'ala.